Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurul Endah Ardianti, spesialis THTKL. Saya adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan pembelajaran tentang pemeriksaan hidung luar dan teknik pemeriksaan hidung anterior dengan menggunakan spekulum yang dinamakan rinoskopi anterior. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, jangan lupa kita harus melakukan tindakan aseptik dengan mencuci tangan kita dengan air mengalir atau dengan menggunakan desinfektan. Kemudian jangan lupa kita harus bersikap ramah, bersikap terbuka, memperkenalkan diri kepada pasien dan menanyakan identitas pasien. Minimal kita harus menanyakan nama dan tempat tanggal lahir pasien. Kemudian jangan lupa kita setiap melakukan tindakan harus melakukan informed consent, menjelaskan tindakan apa yang akan kita lakukan kepada pasien kita. Pada pembelajaran pemeriksaan hidung luar dan rinoskopi anterior, kita membutuhkan berbagai alat ya. Yang pertama wajib lampu kepala, kemudian spekulum ya. Pemeriksaan dengan spekulum hidung ini kita lihat ada berbagai jenis ukuran dari spekulum ya. Pada yang anak kecil kita gunakan yang lebih kecil, spekulum atau moncongnya. Kemudian yang lebih panjang ini atau ada lagi ukuran lebih panjang atau namanya kilian, itu digunakan untuk melakukan tindakan pemasangan tampon. Pada pembelajaran tentang pemeriksaan hidung luar dan rinoskopi anterior, jangan lupa di setiap saat sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita harus melakukan tindakan cuci tangan dulu, septik antiseptik, kemudian memperkenalkan diri kepada pasien secara ramah, kemudian kita menjelaskan kepada pasien apa yang akan kita lakukan. Ya, kemudian setelah itu pasien dipersilakan untuk duduk di kursi pemeriksaan dengan posisi kaki bersilangan ya, di mana kaki pasien menghadap ke sisi sebelah kanan dan kita ke sisi sebelah kiri. Ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan inspeksi dulu, dilanjutkan dengan palpasi dan perkusi. Ya, pada pemeriksaan rinoskopi anterior, sebelum melakukan pemeriksaan rinoskopi anterior. Baik, Pak. Pada kesempatan kali ini saya Dr. Nurul, saya Dr. THT, saya akan melakukan pemeriksaan hidung luar Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, baik. Sebelumnya Bapak boleh tutup mata Bapak supaya tidak silau ya. Kemudian kita melakukan inspeksi. Pada inspeksi kita perhatikan dari mulai glabella hingga ke labialis superior bagaimana kondisi hidung pasien ya, apakah ada tanda-tanda peradangan, ataukah ada deformitas, ataukah ada jejas pasca trauma. Oke, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan palpasi ya, mulai dari labella ini ya, dari sinus frontal kita tanyakan apakah ada sakit Pak, ada nyeri tekan nggak Pak? Tidak ada sakit ya. Sekalian kita raba ini ya di areolas nasal, apakah ada krepitasi ya, apakah ada nyeri tekan. Kemudian turun ke daerah sinus maksila. Apakah ada sakit, Pak? Tidak. Tidak ada sakit. Oke, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan dengan nyeri ketuknya. Ada ketuk, ada sakit nggak, Pak? Tidak. Tidak ada sakit. Ya, di sini daerah etmoidnya. Sini sakit? Tidak. Tidak ada sakit. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan rinoskopi anterior dengan menggunakan spekulum hidung. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi struktur rongga hidung bagian anterior. Ya, dengan menggunakan spekulum, prinsip pemeriksaannya adalah berbeda dengan pemeriksaan otoskopi tadi, di mana kita melakukan perbedaan pemegangan alat. Pada penggunaan spekulum dengan teknik rinoskopi anterior, kita selalu memegang spekulum dengan tangan yang non-dominan. Ya, kalau kita right-handed ya tidak kidal, kita memegang spekulum dengan menggunakan tangan kiri. Tujuannya apa? Adalah supaya tangan kanan kita, tangan yang aktif, digunakan untuk melakukan tindakan pengambilan misalnya benda asing atau penghisapan lendir atau sekret. Ya, tekniknya adalah memegang spekulum ya seperti ini. Ya, tidak juga terlalu jauh dan tidak juga seperti ini, tidak menggenggam. Jadi menggenggamnya seperti ini, ya, memegang seperti ini, dan jangan terlalu jauh dari ujung spekulumnya. Ya, pada pemeriksaan spekulum kita melakukan fiksasi pada tip nasi pasien, ya, seperti ini. Ya, kemudian kita masukkan, ya, masukannya ini sebagai power untuk mendorong, ya. Fiksasi dulu, masukkan, ya, blade-nya, ya, sejajar dengan dasar kafum nasi. Ya, kemudian baru kita buka. Ya. Ya, pada saat memasukkan jangan hanya masukkan sedikit. Jadi bisa masukkan sekitar 2/3. Jangan takut. Ya, fiksasi
masukkan ya seperti ini, 2/3-nya masuk, baru Anda buka blade-nya, ya. Anda evaluasi kafumnasinya. Yang pertama kita nilai, ingat dari urutan dari depan ke belakang, ya. Kafumnasi kita evaluasi. Apakah dia lapang ataukah dia sempit, ya. Kemudian kita lihat konka inferiornya. Apakah dia ukurannya eutrofi, apakah dia udem ataukah dia mengalami pembesaran atau hipertrofi. Kemudian kita lihat juga warnanya, mukosa dari konka inferiornya. Apakah dia normal, apakah dia hiperemis, ataukah dia livid. Ya, kemudian kita lihat juga septumnya. Ya, apakah dia lurus, apakah dia ada deviasi. Ya, kemudian kalau kafumnasinya lapang dan konka inferiornya eutrofi, kita juga bisa menilai struktur dari konka media yang letaknya adalah di belakang lateral dari dinding kafumnasi. Kemudian jangan lupa di kafumnasi kita evaluasi juga apakah ada sekret, bagaimana dengan warna sekretnya, apakah dia seros, mukoid, mukopurulen, kemudian adakah dia benda asing, ataukah dia ada darah atau clotting, ya, atau ada massa. Kemudian kalau ada perdarahan, nanti kita akan diskusikan atau kita pelajari pada sesi pembelajaran pemasangan tampon. Setelah selesai kita evaluasi, kita keluarkan, ingat jangan menjepit atau jangan menutup blade dari spekulum. Kita keluarkan atau kita tutup sedikit boleh, ya, supaya tidak menjepit dari bulu hidung pasien. Kemudian kita keluarkan, bisa sedikit diturunkan, baru kita keluarkan. Ya, seperti itu. Baru kita tutup. Oke, sekian sesi pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan selamat belajar.